Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur kita, dan Allah gerakkan langkah kaki kita mengawali pagi kita hari ini dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah, insyaallah, dan mudah-mudahan akan sesuai dengan cara baginda Rasulullah SAW, dan kita akan terus belajar menyesuaikan cara ibadah kita dengan ibadahnya Rasulullah dan para sahabat pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Sehingga kelak di dalam surga kita akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang kita dibacakan, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita tadabburkan, yang kita renungkan makna-maknanya. Mudah-mudahan hari demi hari sampai mencapai ajal kita akan terus menjadi lebih baik, dan lebih baik, sehingga kita masuklah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan tentunya butuh proses, maka di sepanjang perjalanan hidup kita sesungguhnya kita berproses menjadi lebih baik, lebih sempurna memeluk Islam ini. Mudah-mudahan kita mencapainya sebelum ajal datang menjemput kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-29 ini masih ada hubungannya, munasabahnya dengan ayat sebelumnya, ya, yaitu di dalam hati orang-orang yang kafir itu terdapat maradun, terdapat penyakit. Kalau istilah kerennya ada virus. Ada virus di dalam hati manusia ini yang ingkar ini, ya. Sehingga dengan virus-virus hati, penyakit-penyakit hati itulah yang menghalangi ia untuk beriman kepada Allah, yang menghalangi ia untuk bisa berbuat baik. Bahkan di ayat 29 ini dikatakan, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun,
karena sudah mendarah daging penyakit hati itu, sudah menyatu dengan kehidupannya, maka perbuatan-perbuatan baik dianggapnya tidak penting. Bahkan di ayat sebelumnya, wa karihu ridwanahu, ia membenci, ya, ia membenci apa yang menimbulkan keridhaan Tuhan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, membenci perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridho Allah, itu di ayat sebelumnya. Dan memuncak lagi di ayat ini, am hasibal ladzina kafaru, atau bahkan ya, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya itu mengira, hasibah itu mengira, ya. Sama seperti di surah Al-Kahfi itu, ya. Mereka itu mengira perbuatan jahatnya itu menjadi perbuatan baik. Yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa yang jelek itu menjadi perbuatan baik, tapi hanya menyangka saja. Padahal nyata-nyata salah, tapi dia mengatakan itu perbuatan yang baik. Nauzubillah. Kalau sudah seperti itu diri kita, hati kita, Pak Ibu, nyata-nyata perbuatan itu larangan, kita anggap itu adalah biasa saja, bahkan kita anggap dia adalah perbuatan terpuji, maka itu artinya kita sedang dirasuki oleh godaan iblis laknatullah alaih. Kita harus perangi, kita harus keluar dari hal itu. Nah, di sini ya, mereka mengira orang-orang kafir itu, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit hati itu, ya, mengira bahwa baliz zannal munafiquna anna Allah la yakhruja ma fi qulubihim minal hasad. Mereka mengira bahwa Allah tidak akan kuasa untuk menampakkan kedengkiannya, menampakkan penyakit hatinya itu, ya. Mereka kira bahwa ya, penyakitnya itu masih bisa dia sembunyikan dari orang lain, masih dia bisa sembunyikan. Jadi Allah, Bapak Ibu, ya Allah ya, kalau saja Allah menampakkan penyakit-penyakit hati kita ini masing-masing, maka orang sekeliling kita akan jijik dan berlari dari kita. Tapi Allah karena satar, Allah memiliki sifat as-satar, menutup aib-aib kita itu, menutup kekurangan-kekurangan kita itu, sehingga kita tidak jijik melihat saudara kita walaupun baru selesai berbuat dosa. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, aib-aib kita ini dilindungi, aib kita ini dipelihara, dibungkus rapi, sehingga sahabat kita tidak tahu, ya, tidak tahu apa kesalahan kita. Nah, kalau di akhirat nanti, Bapak Ibu, tidak ada yang ditutupi. Allah tidak lagi memberlakukan as-sattarnya, tidak lagi diberlakukan menutup, dibuka, dibongkar semuanya, dibongkar semua. Maka na'udzubillah, seperti dalam riwayat dikatakan bahwa besok orang dibangkitkan dari kubur itu macam-macam. Ada yang badannya manusia, kepalanya ular. Ada yang badannya manusia, kepalanya babi. Ada yang badannya manusia, kepalanya anjing. Ada yang badannya manusia, kepalanya tikus. Wah. Sebelum itu, Bapak Ibu, sebelum itu terjadi, mari banyak istighfar, mari bersihkan diri kita. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang terus berusaha membersihkan dirinya, terus banyak istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, perbuatan kita sejak akil balik sampai meninggal dunia itu direkam
oleh malaikat raqib dan atid. Dicatat rapi ucapan kita, niat kita, perbuatan kita, semuanya sudah dicatat rapi oleh malaikat raqib dan atid. Kalau perbuatan baik dicatat oleh malaikat raqib, kalau perbuatan jelek dicatat oleh malaikat atid. Bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Nah itu makanya istighfar itulah yang akan menghapus dia. Istighfar. Nah, istighfar. Ya. Makanya jangan pernah lupa beristighfar. Rasulullah saja Bapak Ibu yang sudah maksum. Apa arti maksum itu? Dipelihara oleh Allah dari dosa-dosa. Dibersihkan oleh Allah. Ya. Kalau kita kan tak maksum. Rasulullah yang maksum Bapak Ibu, yang maksum saja tidak pernah kurang 70 kali. Rasul itu bahkan riwayat lain mengatakan 100 kali sehari semalam itu istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 70 kali. Seorang maksum, seorang nabi yang terbebas dari dosa-dosa pun tidak pernah luput istighfar 70 kali sehari semalam. Maka kalau kita mestinya 1000 kali itu saja masih kurang gitu. Karena tutup berdosa, ngerawas dosa, ya. Berangan berniat dosa. Mbes berangan dosa niki lengin tanpa prasangka dengan, lengin tanpa anggap dengan, itu dosa. Berburuk sangka. Nah ini kita pelihara betul loh Pak. Nah, penyakit hati yang dimiliki orang-orang munafik ini adalah disebut dengan al-hasad, ya, wal hiqdi, iri hati, dengki, tidak rela melihat orang lain senang. Yarak doang tan raos. Itu. Tidak rela melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses berdakwah. Ya. Itulah orang-orang munafik. Kalau bahasa musuh dalam selimut, orang munafik ini Bapak Ibu. Dia menyatakan Islam tetapi di dalam hatinya masih ada dengki. Mereka selalu tang ingat kalau di Uhud niki lah mungkin anten hidup bersama Rasulullah le garis merah niki itu ada 2 garis hijau garis beak niki. Garis beak niki setengah lingkaran. Tulak lah ya perang namanya mati. Ada tulak ini kata orang munafik itu orang munafik. Jadi mundur berlari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Termasuk as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang menghancurkan. Mundur dari medan perang. Jadi orang Islam tuh tidak cari musuh tapi ketemu musuh tidak lari, itu orang Islam. Persis seperti tawon, geti atau lani niki, ya. Tidak pernah mencari musuh tapi ketemu musuh tidak lari. Jadi orang-orang Islam itu seperti tawon yang masuk ke perutnya saripati bunga, makanan-makanan yang baik. Yang keluar dari perutnya lani niki madu itu obat segala penyakit. Maka orang beriman kalau sudah makanan yang masuk ke perutnya makanan yang halal yang thayyibah, maka yang keluar perbuatannya adalah perbuatan yang mulia, niatnya niat yang baik, prasangka yang baik atau husnuzon. Itu buah daripada makanan yang halal yang masuk ke perut kita. Tapi kalau makanan yang masuk ke perut kita makanan yang haram, maka yang terpikir di otak kita adalah yang negatif thinking, ya.
Negative action, negative thinking itu lengit doang tanpa berperasaan. Negative action itu lengit doang tanpa pegawaian. Ya. Jadi itu buah daripada makanan yang masuk ke dalam perut kita. Maka jadilah seperti tawon itu, yang masuk makanan-makanan ke perutnya adalah saripati bunga yang diisapnya, yang keluar adalah madu. Madu itu obat segala penyakit. Ya. Jadi ucapan kita adalah rahmat, orang-orang senang mendengar kita. Maka itu ucapan kita seperti madu tadi, yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik. Kemudian sifat tawon yang tadi, dimanapun tawon itu membuat rumah hingga tidak pernah ada ceritanya tawon itu akan mematahkan ranting pohon. Ya, apalagi ya sampai membuat rebah pohon itu nggak pernah. Ya, dimanapun tawon itu buat bikin rumah, walaupun katakan boleh no tawon boleh wesan. Tapi tidak pernah ada ceritanya tawon itu akan merebahkan pohon. Yang akan merebahkan ranting pohon pun tidak ada ceritanya jatuh gara-gara tawon ini. Tapi artinya niki Pak Ibu, bimbi tok hidup harus terjadi rahmatan lil alamin. Ndik tuh jadi onar, tidak pernah membuat onar, tidak pernah membuat orang susah, gelisah dalam hidup ini. Jadi kita harus rahmatan lil alamin. Bembe tok hidup, bembe tok bekampung, bembe tok beriok hidup untuk masyarakat, selalu pihak masyarakat itu aman, nyaman. Jangan membuat onar. Itu tawon Bapak Ibu. Ambil sifat tawon, itu sifat orang mukmin. Yang berikutnya, tawon itu tidak pernah cari musuh. Tidak ada ceritanya tawon gimana ya peta manusia yang sangat mendarat. Tetapi kalau kita ganggu dia, jangan coba-coba. Gotong royong dia akan kejar kita. Nah, itu orang beriman itu Bapak Ibu. Dia tidak pernah gimana ya peta musuh dengan Islam niki. Tapi ketika waktunya berperang dia tidak takut. Nah, itulah dia orang beriman Bapak Ibu. Dia akan melawan dengan segala tenaganya yang ada. Ya. Asyidda alal kufar, tegas pada orang-orang kafir, itu sifat orang beriman. Okay. Nah, jadi jangan seperti ini, orang munafik itu menyatakan diri beriman, tetapi sesungguhnya tidak. Nah, itu ya. Orang munafik itu menyatakan yang tidak sesungguhnya, itu munafik. Zahirnya Islam, batinnya kufar. Nauzubillah. Jadi kalau masih ada sifat-sifat seperti itu dalam diri kita, mari kita bersihkan terus Bapak Ibu. Ya. Jadi orang-orang munafik itu mengira bahwa Allah tidak akan kuasa untuk menampakkan kebobrokannya, kejelekannya. Bukan begitu Bapak Ibu, Allah itu maha kuasa akan menampakkan kejelekan kita, keburukan kita, yang tidak suka kepada Islam, bahkan yang melawan, memberontak dengan Islam ini, maka itu Allah akan tampakkan. Apakah kehidupannya tidak bahagia, apakah kehidupannya selalu ada masalah. Itu cara Allah menghukum, menampakkan hasad, iri hati yang ada dalam hati manusia. Ya. Banyak cara Allah ya, menampakkan kebobrokan orang-orang yang munafik, yang di dalam hatinya masih ada marad, penyakit hati. Maka Allah Maha Kuasa akan menampakkan balasannya dalam bentuk kehidupan yang sulit, kemudian rasa yang tidak bahagia, kemudian keluarga yang selalu berantakan, yang selalu, nah itu termasuk cara Allah menampakkan keburukan, niat-niat buruk atau
penyakit-penyakit hati yang masih kita simpan dalam hati kita. Ya. Nah, ini sifat orang munafik Bapak Ibu, menyangka bahwa Allah tidak akan kuasa menampakkan ya, kedengkian mereka. Nah, jawaban detailnya ada di ayat 30, walau nasya'u la arainakum fala araftahum ya bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Jadi apa Ibu ya. Kalau Allah mau, nah inilah bahasa kita. Kalau Allah mau ya menampakkan keburukan-keburukan itu ya. Kalau Allah berkehendak, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tanda ya. Jadi Allah sekali lagi Bapak Ibu Maha Rahman, Maha Sayang, Maha Rahim ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga Allah tidak tampakkan keburukan-keburukan. Kalau Allah mau bisa ya, bisa. Nah, itu ujian bagi kita Bapak Ibu ya, ujian bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya ya, bahwa sifat-sifat orang munafik yang masih disembunyikan di dalam hatinya, yang menjadi kendala dalam dakwah ini, itu ujian bagi Muhammad dan pengikutnya. Pengikut ini kan kadang-kadang ya masa enggak dilawankan kita ini ya. Jadi untuk meyakinkan pengikut itu juga berat apa itu sabaran, dibutuhkan kesabaran. Kan maunya kita begitu kita mendapat perlawanan langsung dibalaskan oleh Allah gitu kan. Kita lihat langsung. Nah, itu ujian, tidak dibalaskan langsung, kita tampak lihat dia. Tetapi Allah Maha Kuasa sebetulnya. Ya. Tapi Allah menguji kita Bapak Ibu. Allah menguji kita, sabar enggak kita dengan ejek-ejekan, olok-olokan, dengan segala rintangan-rintangan dakwah itu ya. Supaya Allah tahu bersabar enggak kita, atau bahkan kita tidak bisa bersabar ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul ya, dan engkau akan, dan Allah Maha Kuasa akan menampakkan kepadamu dalam kata-kata mereka ya yang salah, itu kata-kata mereka yang menentang, kata-kata mereka yang membenci ataupun yang mendengki itu ya. Allah Maha Kuasa akan menunjukkannya. Wallahu ya'lamu a'malakum. Allah Maha mengetahui perbuatan-perbuatanmu. Sering kita sampaikan ini, seandainya ada semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah gelap gulita, lek bawa gumi sekepitu pira kuadrat iki gelapna iki. Allah tahu semut hitam yang berjalan di atas batu hitam lek gelap gulita niki, lek gumi sekepitu, tahu na Allah Taala. Wikana Allah Ta'ala pira kali semut ni melangkahkan kakina, pira inemana, pira makanana, pira kebutuhan semut ni Allah tahu. Apalagi makhluk sebesar kita Bapak Ibu. Bija tahu tersebut niki kelengian niki tahu Allah Ta'ala. Angkan tahu antu berari wah ni Allah Ta'ala Bapak Ibu. Sudah serahkan saja, tawakal kepada Allah sudah ya.
Jadi kalau kita sudah punya tawakal yang benar Bapak Ibu, insya Allah ngumbe-ngumbein tante kebucuk, ngumbe-ngumbein tante kejubet niki si ujian niki ndik tersampai ya berubah haluan. Artinya tidak sampai kita akan menghalalkan segala cara ngumbe-ngumbein tante tuji si kekurangan ataupun si miskin niki, lamun toh bedeyang tawakal yang benar kepada Allah, ya, udah punya keyakinan yang benar kepada Allah, maka kita akan tetap bertahan di situ. Sebagaimana Bilal bin Rabah, Bapak Ibu. Bilal bin Rabah timan tendak si batu belik dadana niki, tapi karena dah yakinnya sudah kuat kepada Allah dan dia itu tidak berubah walaupun tendak si batu belik niki. Ampun sak rubah neneknya dan melek itu seorang budak hitam namanya Bilal bin Rabah, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang mempertahankan keimanannya walau dia dililit oleh kemiskinan, dililit oleh kelemahan, kepapaan, tapi imannya selalu tertancap kuat di dalam batinnya. Maka kita berharap mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita, ya, selalu bertahan dalam Islam ini, betapapun nanti besar ujiannya. Karena ujian anak-anak kita akan semakin besar Bapak Ibu ujiannya. Itu doang makin ujiannya boleh Bapak Ibu. Semakin akhir zaman ini memang ujiannya semakin besar, semakin besar. Ya. Yang selamat adalah yang mampu bertahan. Kata Rasul, memegang Islam di penghujung zaman ini, memegang Islam di akhir zaman ini kal jamarati fil yad, persis seperti bara api lek tangan lek iman iki, digenggam tangan akan terbakar, dilepas sayang agama akan hilang. Siapa yang selamat? Yang mampu menggenggam erat bara ini. Mampu tak kita? Masya Allah Pak Ibu. Begitu beratnya kita berislam sekarang ini. Kal jamaratu fil yad, persis seperti bara api yang membara itu di tangan. Dilepas agama akan hilang, digenggam harus sanggup tangan ini walau terbakar. Seperti Bilal bin Rabah itu, walau nyawa taruhannya ahad, selalu Allah itu satu, bukan tiga. Bukan trinitas, ya. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Nah, itu. Tapi kalau masih kita membelot ini munafik namanya, ya. Kalau kita masih ketika kita ramai baru kita percaya diri menyatakan Islam, begitu kita minoritas kita tidak berani, nah ini kita belum. Ya, jadi kita harus memiliki keyakinan yang mantap, ya, supaya kita layaklah keimanan ini kita akan bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga akan mendapatkan balasan yang begitu besar, begitu hebat, karena di dunia kita telah sanggup untuk menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran. Ayat 31, wala nabluwannakum. Allah di sini menggunakan lamut taukid Bapak Ibu, yang diartikan sesungguhnya. Lam itu lam yang ada pada wala nabluwannakum, dan sesungguhnya. Jadi Allah bersumpah, ya, menguatkan keyakinan kita Bapak Ibu, supaya kita tidak ragu maksudnya. Wala nabluwannakum, dan sungguh pasti kami akan uji kalian. Jadi kalau tidak mau diuji jangan hidup Bapak Ibu. Wala nabluwannakum, dan sungguh pasti kami akan menguji kalian. Dengan apa? Dengan tadi Bapak Ibu, dengan orang munafik yang menjadi musuh dalam selimut dan perjuanganmu Muhammad,
Itu ujian bagi kami. Dengan adanya orang-orang yang tidak suka dengan langkah dakwah kita, itu ujian. Ujian bagi. Justru kalau tidak ada ujian itu, kata orang nggak seru katanya. Ya supaya seru itu harus ada ujiannya. Apalagi dengan si girang hobi sirkuit niki ya. Lah, ya. Hobi enda sa balap-balapan de anu niki jurang-jurang terjal niki. Nah, itu dia suka tantangan. Jadi wala nabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan mengujimu. Supaya apa Allah menguji kita, Bapak Ibu? Apa maksud Allah menguji kita? Hatta na'lamu al-mujahidina minkum was-sabirin. Agar kami tahu siapa di antara kalian yang mujahidin, yang terus berjuang walau di tengah badai ujian. Apakah dengan diuji kita akan surut ke belakang, atau bahkan itu akan membuat kita terbakar semangat untuk terus maju ke depan. Ini maksud Allah, Bapak Ibu, ya. Jadi hidup ini memang harus diuji. Harus diuji. Dan Allah mengharuskan itu, ujian itu. Dalam firman-Nya wala nabluwannakum. Kalau di surah Al-Imran itu kan disebut di situ al-khauf, ujiannya adalah, materi ujiannya adalah al-khauf, rasa takut. Itu ujian. Wal ju', kelaparan. Itu ujian. Ya, kelaparan itu bisa karena tidak ada makanan, atau bisa juga karena ada makanan tapi pantangan di situ ya, pantangan. Jadi wal ju', rasa lapar itu juga ujian. Wa naqsim minal amwal, itu ujian. Materi ujian yang ketiga itu adalah kurang harta. Ya. Kurang. Miskin maksudnya apa ya? Jadi miskin itu ujian. Kalau kenapa? Iya, harta juga ujian. Harta juga ujian. Ya. Masya Allah. Miskin ujian, orang punya harta juga ujian. Mampu tidak dia membelanjakannya dengan benar. Ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, jiwa, ya. Jiwa kita yang semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah sampai tak berdaya. Jadi jangan mengira semakin tua pelunggu akan semakin kuat. Tak bisa. Walaupun vitamin didoping dengan vitamin apapun, rumusnya bahwa semakin bertambah umur semakin lemah. Itu rumus yang dibuat oleh Allah. Apakah lemah ingatannya, lemah ucapannya, udah tidak pasih lagi menyebut sya gitu ya, tidak pasih menyebut sa karena gigi sudah pada hilang. Jadi semakin lemah apa ya? Pasih bacaan kita yang dulu itu akan semakin berkurang apa ya? Ingatan kita juga begitu. Ya. Makanya ingatan kita ini tidak bisa kita jamin. Apalagi ada istilah ope, Bapak Ibu ya. Ope, baru selesai ngelor lupa dia ngelor, malik dia ngelor. Baru selesai sembahyang, malik dia sembahyang, padahal lewat waktu. Jadi itu Allah sudah buat rumus seperti itu, Pak. Wal ampus, itu ujian kita adalah jiwa kita akan semakin lemah, ingatan kita. Ya. Ini tidak bisa, walaupun kita sewa dokter yang spesialis untuk mempertahankan ya jiwa kita yang sempurna itu,
Nggak bisa, karena itu materi ujian. Wasamarat, kurang buah-buahan, itu masuk ujian, ya. Nah, jadi di dunia ini itu materi ujian kita. 5 materi ujian yang Allah bersumpah di situ. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, miskin, kurang harta, ini ujian, wal ampus, jiwa, wasamarat, buah-buahan. Nah, jadi ini ujian, kurang buah-buahan. Mengapa kita diuji dengan hal ini Bapak Ibu? Karena manusia itu, ya, manusia itu suka sekali kepada yang 5 ini Bapak Ibu. Suka sekali kepada yang 5 ini. Lawanan dari yang 5 ini. Manusia itu sangat suka kepada lawanan yang 5 ini. Iya kan? Dinarak dengan mele miskin, dinarak dengan mele lapah, dinarak dengan mele tawa ada, dinarak dengan mele apa sebut terakhir niki, dinarak kurang buah-buahan, selapu itu demen buah-buahan niki. Tiang teman-teman tiang niki anu apa? Buah naga Bapak Ibu ya. Harap pengalaman pribadi dengan buah naga itu. Nah, jemaah lek surga tu tabiang Bapak Ibu niki, lam tahan ujian si 5 niki, lek surga tetambi itu. Lek surga aja apa manik Allah Taala Bapak Ibu di surah Al-Waqiah niki. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Jadi buah-buahan di surga itu tidak ada musimnya, selalu ada, tak bermusim. Mun makin kan itu bau metak duran makin di musim. Oke? Itu bau metak buluan di musimnya. Tapi kalau sudah musimnya oleh mudah aja. Lagu di surga aja Bapak Ibu, la maqtu'atin wala mamnu'ah. Enggak ada putusnya, enggak ada larangan juga. Makin di mana nara lamun kolesterol tinggi itu bala. Lah alam surga di nara niki. Nara pantangan. Masya Allah Bapak Ibu. Ya kenan wala mamnu'ah. Enggak ada musim dan enggak ada larangan. Enggak ada pantangan. Enggak coba-coba lamun asam urat ya mun. Jadi lamun lek surga nek nara niki. Alasan-alasan asam urat, kolesterol enggak ada. Ya kenan wala mamnu'ah. Kadang-kadang baca Al-Waqiah niki. Iya, karangan baca Al-Waqiah niki. Katanya niki Al-Waqiah mun rajin baca, ya tapi yang sugih Allah Taala, ya. Setidaknya sugih angan. Ya lagu harus diikhtiarkan, marah kasuas Bapak Ibu nggih. Nah, dia ndek berdoa-doa dia lagu ndera ikhtiar dan niki harus apa kata yang kemarin niki selaraskan antara doa dan ikhtiar. Lamun tengendang sugih rajin-rajin begawean, lamun tengendang ilmu rajin-rajin belajar, lamun tengendang apa ya tendang itu sesuai yang kita ikhtiar tuh ya. Jadi munculkan doa itu dalam bentuk ikhtiar. Okay? Rajin-rajin baca Waqiah, begawean rajin-rajin endah, buka toko nda, buka dagangan nda, sambil dan nunggu pelanggan baca Al-Waqiah. Dia nak datang sampai 2 kali tutup Al-Waqiah nak datang. Dia rugi, mau dapat pahala baca Al-Waqiah. Nah, okay? Insyaallah apa ya. Ya Allah, nama menjalani hidup niki ya, masing-masing punya tantangan-tantangan Bapak Ibu ya. Karena memang tidak bisa kita hindari karena Allah sudah bersumpah dengan hal itu. Wala nabluwannakum. Allah tutup ayatnya itu dengan apa? Wa basyiris sabirin. Bayangkan berikan wahai Muhammad hamba-hambaku umatmu yang sabirin. Nabi sabirin niki sabar. Sabar dengan ujian tadi, materi ujian tadi. Al-khauf, al-ju', naqsi minal amal wa samarat.
ya baru kita diberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Nah di sini juga Bapak Ibu Allah katakan, Allah uji kita ini untuk apa? Hatta na'lam al-mujahidina minkum was-sabirin, sehingga kami tahu, kata Allah, siapa di antara kalian yang betul-betul berjuang, yang betul-betul sungguh-sungguh memperjuangkan agama ini, al-jihad bil qitali wal jihad katanya di tafsir ini, ya, dengan berperang dan berjihad. Di perang itu nyawa taruhannya demi agama ini tegak. Jihad, ya, apapun taruhannya demi agama Islam tegak. Maka termasuk pelunggu, nyumbang semen, nyumbang air, nyumbang napi, ini jihad untuk mempertahankan Islam ini tegak, Pak Ibu. Sila atong kepen jok akhirat dulu sendek manita sambut jemaah di akhirat niki. Aku laik kata harta itu, ya, aku laik sedekahan. Ya Allah Pak Ibu, kita simak dialog, ya. Besok akan dialog kita dengan harta itu di alam kubur. Siapa kamu, kok gagah sekali, kok cantik sekali menemani saya di kubur ini? Siapa kamu, ya? Ana maluka, aku hartamu yang dulu kau sedekahkan. Karena engkau ikhlas, karena engkau tulus membantu agama Allah, maka aku Allah ciptakan gagah cantik seperti ini untuk menemanimu di alam barzah ini. Sehingga di alam barzah itu dua macam Bapak Ibu. Ada raudhah, ada hufrah. Ada taman surga, ada jurang neraka. Bimele itu. Iya. Raudhah doang mele itu Bapak Ibu. Yule Madinah doang raudhah niki terebut Bapak Ibu. Raudhah niki tempat antara rumah Rasul dengan mimbar Rasulullah. Ya, antara rumahku dan mimbarku ini adalah taman-taman surga. Angka piran-piran deket tu ipadat doang dengan ngantri niki. Nggih. Jadi harta yang kita sudah infakkan di jalan Allah ini, Allah akan ciptakan, ya, sebagai teman kita nanti di alam barzah itu. Sehingga alam barzah yang katanya lama itu akan terasa sangat singkat. Apa kata malaikat? Naumatal arush. Wahai hamba Allah, wahai kekasih Allah, tidurlah kamu laksana pengantin baru. La ilallah, ya. Yunin malaikat niki Bapak Ibu ngodop itu lek kubur niki. Naumatal arush. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Wah tahu dah wah nik pengantin baru niki. Ini tedem ini. Kemendak kelemak ini. Yo semendak kelemak, semendak kiamat teman baik. Gitu. Nabi Adam Bapak Ibu paling pertama liang kubur zaman Nabi Adam sampai makin niki masih nganteh dulu kiamat. Deman terjadi kiamat niki. Jadi tidak ada kiamat jilid 2, jilid 3, enggak, cuma satu jilid saja kiamat itu. Belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi lama kan? Adam itu lama sekali menunggu datang kiamat sampai sekarang. Tapi antara masuk liang lahatnya sampai kiamat itu hanya setengah malam saja. Sebagaimana pengantin baru. Kemendaknya kelema, adik. Bingung. Itu apa ya? Nah, lamun dengan si bejigar dan hidup di dunia niki aja. Yang ngonek gati sini hidup alam barzah niki. Mungkin nanti ngonek apa? Kalau jengking, ya. Pokok azab-azab kubur ini menghampiri dia sehari-hari. Apa katanya? Dipukul
dipalu sehari-hari oleh malaikat dia kan. Tak kenal lelah malaikat itu ngempok itu balik belak dong terus. Di nara istilah bosan. Mun makin kan mun ngempokang dong ya ya dapat anu panggal. Malaikat niki jadi nara panggal-panggalan ngempokang ngkorok niki main. Masyaallah. Nauzubillahi min zalik ya. Mudah-mudahan mau kubur si PIB Raudhah bin Riyadil Jannah. Nah, arak 5 mayit sinden terganggu niki Bapak Ibu. La takulul ardu, bumi tidak akan memakan jenazahnya 5 kelompok manusia Bapak Ibu. Dan semel bumi niki ya ganggu itu. Ya. Saya niki nabi, para nabi Bapak Ibu ya. Jasadnya, jenazahnya para nabi istimewa. Kemudian Al-alim orang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkan agamanya. Al-ulama, para ulama, ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya ya. Kemudian asyuhada, orang yang mati di medan juang, orang-orang syuhada, termasuklah di dalamnya para solihin, orang-orang soleh. Kemudian para penghafal Al-Quran Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, azanuman apa katanya ajriyal fuluki, azanuman ilahi majriyal fuluki, orang yang azan karena Allah ya, untuk memanggil, mengumumkan tibanya waktu sholat. Orang azan Bapak Ibu, Masya Allah, memiliki keistimewaan ya, tidak akan dimakan oleh bumi tubuhnya. Jadi syaratnya apa? Ilahi. Tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Lagu lamun tengah bang ampusa tajum untuk melihat teparan dengan bagus. Nah, ini aja nauzubillah. Jadi syaratnya itu adalah azanuman ilahi majriyal fuluki. Orang yang azan itu lillahi ta'ala ya, menyampaikan pengumuman tibanya waktu sholat. Nyambit atau utama sila tetama niki ya, para solihin, para amilin ya, amalang napi si dengah te, amalang napi si wah te pelajari, napi si wah te baca, insyaallah Bapak Ibu ya. Amto bau si terkejar nanti jadi penghafal Quran dari sisi umur deh ya. Atau nek bau mana-mana terjadi ngurus dengan sing hafal Quran. Bangunan ya. Oh iya insyaallah pada ya. Jadi timak tendek bau jadi ngapal Quran lagu urus teh ya, piang teh ya madrasah, piang teh ya fasilitas, siapang teh ya fasilitas, sampun sak muda anak ngaji, muda anak tahu belajar. Nah, kayak ini masuk dia apa ya. Nah, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Apa yang kita mau itu Allah akan berikan ya. Nggih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi mudah-mudahan ayat demi ayat ya yang kita lalui
di dalam pengajian kita ini sekecet lagu mudah narak si tama di masa sekecet ya, sehingga itu akan membuat kita semakin waspada dan berhati-hati menjalani sisa kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik dengan istilah hayatan thayyibah dan akhir yang baik yang kita sebut dengan husnul khotimah. Jadi dua harapan kita Pak Ibu, hidup di dunia hayatan thayyibah, meninggalkan dunia husnul khotimah. Nah, jadi ampun semua baik dua niki, hayatan thayyibah, hidup si solah, hidup si baik. Ya. Hidup si baik si solah niki senang tanti hidup Ibu. Dek tenang ngutang kan senang ya. Apa melek itu bau si itu jongkok ya. Ya. Iya senang nih. Hayatan thayyibah. Ibadah lancar, ya, kehidupan kita bahagia dan seterusnya. Mana mati yang baik? Orang yang mati mampu mengakhiri ucapannya dengan la ilaha illallah atau berbuat sesuai dengan kalimah itu, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi barang siapa yang akhir ajalnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, yang tamu surga. Kak luwe niki zikir la ilaha illallah niki ampun sak terbiasa ya, yang kena sakit la ilaha illallah, yang kena ya sehat la ilaha illallah, yang kena ibadah la ilaha illallah ya, yang kena begawian la ilaha illallah. Nah, jadi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk atau berbaring, tidak pernah lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Allah taala doang sawikan Bapak Ibu si paling kena na ilmu. Lamun narasi kena napi si bahas niki insyaallah yakin kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Narasi salah si keliru yang lunas maaf, dan kita akan terus belajar di sepanjang hayat kita untuk memahami agama ini dengan benar, sehingga layaklah, pantaslah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا 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 ووالدينا، ارحمنا ووالدينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وبارك لنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين يا رب البيت العتيق يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم بلغنا إلى بيتك الحرام وإلى مسجد نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم لزيارة القبر مقام نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله. Kita khususkan untuk orang tua kita masing-masing, istri kita, suami kita, anak cucu kita, sahabat kita yang mendukung segala langkah kebaikan kita. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah meninggal dunia Allah berikan tempat raudhatan min riyadil jannah. Lahumul Fatihah. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.